Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Akan menjelaskan materi tentang bagaimana dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Dosen pembimbing yaitu Bapak Hendra Danute, mata kuliah Kewarganegaraan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdan Pudungan dengan NIM 0503222072. Perkenalkan, saya Fikri Haikal dengan NIM 0503221033. Perkenalkan, nama saya Cindy dengan NIM 0503221005. Perkenalkan, nama saya Belas Rinisi dengan NIM 0503221019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Berbicara tentang wawasan Nusantara bisa kita bedakan dalam dua pengertian, yakni pengertian etimologis dan pengertian terminologi. Nah, pengertian secara etimologi, kata wawasan Nusantara berasal dari dua kata wawasan dan Nusantara. Nah, wawasan dari kata wawasan berasal dari bahasa Jawa yang artinya pandangan, sementara kata Nusantara merupakan gabungan kata Nusa yang artinya pulau dan antara. Nah, kata Nusa dalam bahasa Sanskerta berarti pulau atau kepulauan, sedangkan dalam bahasa Latin kata Nusa berasal dari kata Nessos yang berarti semenanjung. Nah, maka suatu bangsa merujuk pada pernyataan tersebut, maka kata Nusa juga mempunyai kesamaan arti dengan kata nation yang berasal dari bahasa Inggris yang berarti bangsa. Nah, dari sini bisa kita tafsirkan bahwa kata Nusa dapat memiliki arti kepulauan, yaitu kepulauan dan bangsa. Nah, kata kedua yaitu antara memiliki padanan dalam bahasa Latin in dan terra yang berarti antara atau dalam suatu kelompok. Nah, sedangkan dalam bahasa Sanskerta, kata antara dapat diartikan sebagai laut seberang atau luar. Nah, bisa ditafsirkan juga bahwa kata antara mempunyai makna antar atau relasi, seberang atau laut. Nah, dari penjabaran di atas, penggabungan kata Nusa dan antara menjadi kata Nusantara dapat diartikan sebagai kepulauan di antara laut atau bangsa-bangsa yang dihubungkan oleh laut. Namun, ada pun pendapat-pendapat lain yang menyatakan tentang Nusa berarti pulau dan antara berarti yang diapit atau berada di tengah-tengah. Nusantara berarti gugusan, pulau yang diapit atau berada di tengah-tengah antara dua benua dan dua samudra. Kata Nusantara sendiri tersebut secara historis bermula dari bunyi Sumpah Palapa dari Pati Gajah Mada yang diucapkan dalam upacara pengangkatannya sebagai Mahapati di Kerajaan Majapahit tahun 1336 Masehi yang tertulis di dalam kitab Pararaton yang bunyi sumpah tersebut sebagai berikut. Sira Gajah Mada Pati Amangkubumitan Ayun Amuktia Palapa Sira Gajah Mada. Nah, penamaan Nusantara ini berdasarkan sudut pandang Majapahit atau Jawa, mengingat pada waktu itu belum ada sebutan yang cocok untuk menyebut seluruh kepulauan sekarang, bernama Indonesia dan juga Malaysia. Nah, Nusantara pada waktu itu diartikan pulau-pulau di luar Majapahit atau Jawa. Dalam kitab Negara Kertagama Kerang Empu Tantular, arti Nusantara ialah pulau-pulau di luar Jawa dengan Majapahit sebagai ibu kotanya. Selanjutnya, kota Nusantara digunakan oleh Ki Hajar Dewantara untuk menggantikan sebutan Hindia Belanda atau Netherlands Indi pada acara Kongres Pemuda Indonesia kedua pada tahun 1928 atau peristiwa Sumpah Pemuda. Pengertian terminologis adalah pengertian yang dihubungkan dengan konteks istilah tersebut yang dikemukakan. Nah, pengertian terminologis pada umumnya adalah pengertian istilah menurut para ahli atau tokoh dan lembaga yang mengkaji konsep tersebut. Nah, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan. Next, saya akan menjelaskan sumber historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara. Bercerita tentang latar belakang historis wawasan Nusantara. Lahirnya konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Isi deklarasi tersebut adalah bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan
pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Indonesia, dan dengan demikian bagian daripada perairan pendalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak negara Indonesia. Lalu lintas yang damai di perairan pendalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan mengganggu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. Penentuan batas landas laut teritorial atau lebarnya 12 mil yang diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas akan diatur selekas-lekasnya dengan undang-undang. Isi pokok deklarasi ini adalah bahwa lebar laut teritorial Indonesia 12 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia dengan garis teritorial yang baru ini, wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah. Laut di antara pulau bukan lagi sebagai pemisah, karena tidak lagi laut bebas tetapi sebagai penghubung pulau. Sebelum keluarnya deklarasi Juanda, wilayah Indonesia didasarkan pada Territorial Sea and Maritime Carrigan Ordinance 1939 atau dikenal dengan nama Ordonansi 1939 sebagai peraturan buatan pemerintah Hindia Belanda. Isi ordonansi tersebut pada intinya adalah penentuan lebar laut 3 mil laut dengan cara menarik garis pangkal berdasarkan garis air pasang surut atau kontur pada pulau darat. Dengan peraturan zaman Hindia Belanda tersebut, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekeliling, dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Laut setelah garis 3 mil merupakan lautan bebas, yang berarti kapal asing boleh dengan bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut. Laut dengan demikian menjadi pemisah pulau-pulau di Indonesia guna memperkuat kedaulatan atas wilayah. Negara tersebut dibentuklah undang-undang sebagai penjabarannya. Setelah keluarnya deklarasi Juanda 1957 dibentuklah Undang-Undang Nomor 4 PRP tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Sampai saat ini telah banyak peraturan perundang-undang yang disusun guna memperkuat kesatuan wilayah Indonesia. Tidak hanya melalui peraturan perundangan nasional, bangsa Indonesia juga memperjuangkan konsepsi wawasan Nusantara berdasarkan deklarasi Juanda ini ke forum internasional agar mendapat pengakuan bangsa lain atau masyarakat internasional. Melalui perjuangan yang panjang, akhirnya Konferensi PBB tanggal 30 April 1982 menerima dokumen yang bernama The United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 tersebut diakui asas negara kepulauan atau archipelagic state. Indonesia diakui dan diterima sebagai kelompok negara kepulauan Indonesia. UNCLOS 1982 tersebut kemudian diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 1985. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut tersebut, wilayah laut dimiliki Indonesia menjadi sangat luas, yakni mencapai 5,9 juta kilometer persegi, terdiri atas 3,32 juta kilometer persegi perairan teritorial dan 2,7 kilometer persegi perairan zona ekonomi eksklusif. Luas perairan ini sebelum termasuk landas kontinen. Bercerita tentang belakang sosiologis wawasan Nusantara berdasar sejarah wawasan Nusantara bermula dari wawasan kewilayahannya. Ingat, Deklarasi Juanda 1957 sebagai perubahan atas Ordonansi 1939 berintikan mewujudkan wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan dan tidak lagi terpisah-pisah. Sebagai konsepsi kewilayahannya, bangsa Indonesia mengusahakan dan memandang wilayah sebagai satu kesatuan. Namun, seiring tuntunan dan perkembangan, konsepsi wawasan Nusantara mencakup pandangan akan kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan, termasuk persatuan sebagai satu bangsa, sebagaimana dalam rumusan GBHN 19
dikatakan wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara. Ini berarti lahirnya konsep wawasan Nusantara juga dilatar belakangi oleh kondisi sosiologis masyarakat Indonesia. Tahukah Anda bahwa bangsa Indonesia ini beragam-ragam dan terpecah-pecah sebelum merdeka? Bahkan antar bangsa Indonesia sendiri mudah bertikai dan diadu domba oleh Belanda melalui politik David et Impera berdasar pada kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia. Ini mereka historis dan emergensi wawasan Nusantara sebagai konsep dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Konsep dan urgensi wawasan Nusantara bisa kita bedakan dalam bentuk pengertian, yakni pengertian etimologis dan pengertian terminologi. Secara etimologi, kata wawasan Nusantara berasal dari dua kata, wawasan dan Nusantara. Wawasan dari kata bahasa Jawa yang berarti pandangan, sementara kata Nusantara merupakan gabungan kata dari Nusa dan Antara yang berartikan pulau yang berjarak-jarak. Sedangkan dalam bahasa Latin, kata Nusa berasal dari kata Nessos yang dapat berarti semenanjung. Bahkan suatu bangsa merujuk pada pernyataan tersebut. Maka kata Nusa juga mempunyai persamaan arti dengan kata nation dalam bahasa Inggris yang berarti bangsa. Dari sini bisa kita tafsirkan bahwa kita bangsa untuk dua, yaitu antara memiliki padanan dalam bahasa Latin dan terra berarti antara dan dalam suatu kelompok. Antara juga mempunyai makna yang sama dengan kata inter dalam bahasa Inggris yang berarti antara dan relasi. Sedangkan dalam bahasa Sanskerta, kata antara dapat diartikan sebagai laut, seberang, atau luar. Bisa ditafsirkan bahwa kata-kata antara mempunyai makna antara, relasi, seberang antara laut, dan penjabaran di atas penggabungan kata Nusa dan Antara. Menjadi kata-kata Nusantara dapat diartikan sebagai kepulauan yang di antara laut dan bangsa-bangsa yang dihubungkan oleh laut. Ada pendapat lain yang menyatakan Nusa berarti pulau dan Antara berarti diapit atau berada di tengah-tengah Nusantara. Berarti gugusan pulau yang diapit atau berada di tengah-tengah antara dua benua dan samudra. Kata Nusantara sendiri secara historis bermula dari bunyi sumpah kelapa dari Pati Gajah Mada yang diucapkan dalam upacara pengangkatan sebagai Mahapati di Kerajaan Majapahit tahun 1336 Masehi. Tertulis dalam kitab Paraton bunyi sumpah tersebut sebagai berikut: Sirah Gajah Mada Putih Amangkubumi dan Ayun Ampita Palapa Sirah Gajah Mada lamun Huskala Nusantara Isun Palapa. Artinya adalah Gajah Mada Putih Amangkubumi tidak ingin melepaskan puasa. Ia Gajah Mada jika telah mengalahkan Nusantara, saya baru akan melepaskan puasa jika mengalahkan Gurun Seran Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik. Demikianlah saya baru akan melepaskan puasa. Penamaan Nusantara berdasarkan sudut pandang Majapahit, mengingat pada waktu itu belum ada sebutan yang cocok untuk menyebut seluruh kepulauan yang sekarang bernama Indonesia dan juga Malaysia. Nusantara pada waktu itu diartikan sebagai pulau-pulau di luar Majapahit dalam kitab Kartanegara karangan Empu Tantular. Arti Nusantara ialah pulau-pulau di luar Jawa. Dengan Majapahit sebagai ibu kotanya, selanjutnya kota Nusantara digunakan oleh Ki Hajar Dewantara untuk menggantikan sebutan Hindia Belanda. Bicara tentang dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Konsepsi wawasan Nusantara wilayah Indonesia menjadi sangat luas dengan beragam isi flora, fauna, serta penduduk yang mendiami wilayah itu. Namun demikian, konsepsi wawasan Nusantara juga mengajak seluruh warga negara untuk memandang keluasan wilayah dan keragaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam kehidupan bernegara merupakan satu kesatuan. Luas wilayah Indonesia
tentu memberikan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mengelolanya. Hal ini dikarenakan luas wilayah memunculkan potensi ancaman dan sebaliknya memiliki potensi keunggulan dan kemanfaatan. Wawasan Nusantara telah menjadi landasan visional bagi bangsa Indonesia guna memperkokoh satu kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Upaya memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa akan terus-menerus dilakukan. Hal ini dikarenakan visi tersebut dihadapkan pada dinamika kehidupan yang selalu berkembang dan tantangan yang berbeda sesuai dengan perubahan zaman. Dinamika ini yang berkembang itu misalnya, jika pada masa lalu penguasaan wilayah dilakukan dengan penduduk militer, maka sekarang ini lebih ditekankan pada upaya perlindungan dan pelestarian alam di wilayah tersebut. Tantangannya yang berubah. Sekian video dari kami, semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.